Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haryanto. Saya mengajar di SMP Negeri 15 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan nomor NIM 21001 252011. Hari ini, Senin 12 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning kelas 7 SMP Negeri 15 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih semangat? Semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman pada malaikat. Nah, sebelum mulai kegiatan, maka Pak Guru minta untuk satu orang memimpin doa. Oke, silakan. Maju. Mari saudara, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah baca doa. Nah, kabarnya bagaimana? Baik. Ada yang sakit? Ya. Atau di rumah ada yang tadi malam tidurnya jam 12? Saya jam 2. Jam 2. Saya jam 11. Saya jam 9. Saya jam 1. Tapi tetap semangat ya sekolah? Semangat. Coba mulai semangatnya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, luar biasa. Nah, pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Malaikat. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya coba Pak Guru minta untuk lihat ke slide. Nanti akan ada sedikit. Oke, bisa dilihat situ. Apa judulnya? Malaikat. Oke, di situ ada tentang tujuan pembelajaran. Oke. Nah, bisa dibaca satu orang. Pak Guru minta satu orang untuk membaca. Silakan dibaca. Ya. Peserta didik dapat memahami iman kepada para malaikat Allah Subhanahu. Lanjut. Peserta didik dapat memahami tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peserta didik mampu memahami hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 4 tujuan yang hari ini harus kita ketahui, hari ini kita pelajari. Dan hari ini harus kita ketahui. Yang pertama adalah memahami iman kepada malaikat Allah. Yang kedua memahami tugas-tugas Malaikat Allah. Kemudian memahami hubungan iman kepada malaikat terhadap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Nah,
Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik yang nanti Pak Guru minta kalian untuk masing-masing mengisi, ya kan? Pak Guru bagian kata saya, masing-masing mengisi. Penanya, yang kalian ketahui saja. 1 kah, 2 kah, ya kan? Nah, silakan diisi waktunya 2 menit, ya. Silakan diisi. Diisi saja supaya kalian kan ketahui. 1 saja, gak usah banyak. Kalau misalnya tahunya cuma yang nomor 1, tahu yang nomor 2 itu aja. Tidak semuanya. Tidak semua. Oke, silakan. Nomor berapa itu? Apa saja tugas malaikat? Nah, tulis malaikat Ridwan, apa tugasnya? Penjaga surga. Sudah, kan bagus. Oke, cukup? Sudah? Oke, waktunya selesai. Sekarang perhatian, tepuk 1. Kembali ke depan sini. Kenapa matematik adalah langkah awal untuk nanti kita akan memasukin inti materi. Nah, sebelum kita masuk materi, Pak Guru ingin menyampaikan kesepakatan kita semua, perhatikan. Sebentar setelah dari sini itu akan dibuat kelompok. Karena dibagi hanya 10 orang, makanya dibuat 2 kelompok. Nah, nanti yang sebelah sini bisa langsung didapatkan. Oke? Sudah langsung didapatkan seperti itu. Nah, dapat dipahami? Nah, oke, kalau begitu Pak Guru membagikan KPD-nya. Ya kan? Iya. KPD ini nanti akan ada sebelum kita setelah ini akan ada video yang akan Pak Guru putar terkait materi ini, ya kan? Nah, setelah itu nanti kalian mengisi di KPD-nya materi yang kita berikan di slide, diisi di KPD-nya. Bisa lihat di buku cetaknya. Paham semuanya? Paham. Oke. Nah. Betul tadi di situ. Enggak tak? Yang mana? Geser tuh. Mari kita buka pelajaran Islam dan Oke, bisa diperhatikan videonya dulu. terutama bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sejenak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya, makhluk yang dapat dilihat oleh mata di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib antara lain malaikat, jin, dan setan. Keberadaan malaikat dapat dipahami sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lainnya. Orang beriman wajib percaya terhadap adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib ini. Keyakinan seseorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Jika keyakinannya sudah benar, maka ia malu untuk berbuat dosa karena setiap yang ia kerjakan akan diawasi oleh malaikat. Malaikat sangat patuh yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dalam beribadah, dan selalu mendoakan agar kita mendapat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Iman kepada malaikat termasuk Bisa fondasi diperhatikan ini materi ininya. Islam. Iman kepada malaikat termasuk keutamaan. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam Quran surah Al-Anbiya berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, Oke, tadi ada sifat malaikat, ya kan? Sifat malaikat. Apa yang terbenak sama kalian tadi? Di bagian pertama apa? Malaikat kenapa? Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum, tidak berjenis ke langit. Kalau manusia dia berjenis Langit. tapi kalau malaikat Tidak. nah, itu sifatnya malah malaikat. Oke, kita lanjut dulu. kita akan membahas perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin Nah, ini ada sifat antara lainnya sifat. itu: 1. Diciptakan dari nyala api. 2. Makhluk gaib. 3. Ada yang patuh dan durhaka. 4. Memiliki nafsu. Dan 5. Seperti manusia, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu: 1. Berasal dari tanah. 2. Makhluk kasat mata. 3. Seperti jin, ada yang taat dan durhaka. 4. Memiliki potensi biologis. Oke, coba diperhatikan. Tadi malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Cahaya. Api. Malaikat. Malaikat cahaya. Cahaya. Manusia. Kalau jin. Dari nyala api. Jadi malaikat dari cahaya, manusia dari Cahaya. Dari api. Bukan dari itu ya malaikat ya? Dari tanah ya? Bukan. Dari apa? Dari cahaya. Oke. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. 2. Tugas malaikat. Oke. Dari sini tugas Tugas malaikat. malaikat adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. 2. Mendekatkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. 3. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. 4. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. 5. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Di bawah ini dipaparkan nama malaikat beserta tugasnya. 1. Jibril. Wahyu kepada Nabi dan Rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan, dan angin, dan membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. 3. Malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada. Tadi ada malaikat siapa yang pertama? Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu Kepada siapa? kepada Nabi dan Nabi dan Rasul. sekarang ada nabi nggak? Ada. Sekarang ada nabi? Tidak ada. Nah, jadi sudah tidak ada nabi sama Rasul. Rasul. Kemudian yang kedua malaikat siapa tadi? Mikail. Ada apa tugas sama malaikat Mikail? Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Untuk menekan matahari. Ya, membagi rezeki. Nah, itu tugasnya malaikat nih. Kemudian ada malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Israfil. Israfil. Penjaga neraka. Malik. Ada malaikat penjaga surga. Iwan. Ada malaikat pencabut nyawa. Oke, kita lihat apa tugasnya dari kedua malaikat tersebut. Tanya dalam kubur. Ya, jadi kalau kita sudah dipendem, sudah meninggal, nanti akan ada
malaikat itu ya kan akan bertanya tentang kita. Apa soalnya ditanya? Soalnya apa? Man rabbuka. Bukan. Apa arti man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka. Apa Siapa Siapa Tuhan? nabi? Nabi. Ma kita buka. Apa Nama kitabmu? nama kitabmu? Nah, itu semua pertanyaan nanti yang akan ditanyakan siapa? Malaikat sama Munkar dan Nakir. Pas kita sudah meninggal. Ya pas sudah kita meninggal. Makanya kita harus persiapkan amal kita sebelum kita masuk ke liang Kubur. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat dicatat oleh hakim. Bisa diperhatikan Bapak? Malaikat Atid. Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat dicatat oleh A. 9. Malaikat Ridwan. Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik. Malik disebut juga Setia yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. 3. Nah, Hubungan iman ini kepada yang malaikat dengan penting. aktivitas kehidupan. Iya, Pak. Ketik. hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Jika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Nah, itulah pertanyaannya. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita. Apakah kita merasa sendirian? Tidak. Kita merasa sendirian? Tidak. Apakah kita merasa yakin kita ini lepas dari pengawasan malaikat? Tidak. Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya. Dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu Rakib dan A. Nah, ada dua malaikat, Rakib sama Atid. Atid. Apa tugasnya? Mencatat Amal amal buruk dan buruk. amal baik. Iya, mencatat amal buruk dan baik. Artinya dia selalu mengawasi kita semua. Semua. Kita lanjut dulu. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh negeri kita terawasi dan tercatat secara rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat, atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada, atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Nikmat beriman kepada Ini malaikat. yang terakhir, Beriman kita kepada malaikat beriman Allah kepada Subhanahu wa Ta'ala. malaikat. Memiliki beberapa hikmahnya itu sebagai berikut. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjamin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. 4. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 5. Menurut peningkatan amal salah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Terima kasih. PD-nya itu kan, yang tadi bagus sebutkan itu kan ada pertanyaan itu, ya kan? Ya. Pertanyaan itu, ini kan 7 kelompok tadi itu. Nah, silakan diisi di kotak-kotak itu, kemudian nanti Pak Guru minta si Risma kelompok 1 untuk presentasi, Akbar kelompok 2 untuk presentasi. Oke? Nah, jadi silakan Pak Guru kasih waktu untuk 10 menit. Yang presentasi berapa? Satu orang saja, nanti kan ada bertanya. Ayo. Oh, orang. Iya. Satu yang Kan sudah sedikit. ini setengah kelompok. Ya? Setengah kelompok. Ini ada diisi saja, diisi. Kan kelompok 1, Kamu aja. ya sebentar, Pak ulangi ya, ulangi. Kelompok 1 isi tentang pengertian iman kepada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Sudah, tahan. Mana kelompok 1?
Oke, isi dengan pengertian iman pada malaikat dan tugas-tugas para malaikat. Kelompok 2, hubungan malaikat dengan hikmahnya. Itu saja, oke? Oke, silakan dicatat. Ya, silakan dicatat. Ustaz di sini apa Bapak? Di sini langsung di sini, langsung di sini. Ya. Di sini. Kita dari sini kan? Tadi mana? Nah, ini sama sini. Ya. Silakan diskusikan. Enggak. Langsung aja. Tentang tadi pengertian iman dan tugas-tugasnya saja, itu saja. Ya, kemudian ini tentang hubungan tadi sama hikmahnya. Ya. Ya. Nanti presentasi ada Pak, ini berdiri sini aja, nanti berdiri menghadap sini baru dibacakan hasil yang diskusikan tadi. Nggak usah, sini aja. Akbar, nanti dibacakan, berdiri bacakan hasil diskusi menghadap kelompok ini. Di sini berdiri, ya, siap. Waktunya 10 menit, silakan diskusikan. Ada masalah? Nggak ada? Sehat? Ini nggak ada masalah nggak? Nggak ada. Aman. Jangan lemas dong. Jadi hikmah saja ya. Hikmah saja. Bisa, ya. Tidak apa-apa. Ada masalah di sini? Pak. Ya? Enggak. Udah selesai? Siap dipresentasikan? Belum, nggak tahu. Tugas-tugas. Risma siap. Risma siap. Ketaatan. Ya, siap.
bisa tulis ini kelompok 2, kelompok 2. Ini kelompok 1. Oke, nanti si Abang bisa dibacakan hasil diskusinya. Sebentar, ini dulu. Risma. Siapa yang siap kira-kira? Nggak apa-apa Risma aja. Oke, sudah? Oke, silakan. Kalau sudah selesai, Pak Guru minta untuk kelompok 2 ini berdiri. Ya, berdiri. Kita berdiri, oke. Untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok. Nah, sebentar, saya dari nomor 1 untuk merasakan hasil diskusi saya seperti ini. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Oke, tugas-tugasnya? Tugas-tugas malaikat Allah. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Mikail mengatur menurunkan hujan dan awan. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel mencabut nyawa seluruh makhluk Oke, Allah. perhatikan. Maling menjaga pintu neraka. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Nah, tadi itu presentasi dari kelompok 1. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang apa? Pengertian Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Oke, coba sekali. Apa tadi pertama? Pengertian. Iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas Tugas-tugas tugas malaikat. malaikat. Oke, tugas malaikat. Malaikat apa yang kalian ketahui tadi? Ridwan. Nah, Ridwan apa tugasnya? Menjaga pintu Ridwan. Kemudian malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan bertanya. Saya. Siapa malaikat penjaga neraka? Oke. Malaikat Malik. Malaikat Malik. Nah, malaikat Malik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, tadi sudah dijawab siapa malaikat penjaga neraka, dijawab malaikat Malik. Nah, ada juga malaikat Zabaniyah yang tugasnya itu menyiksa Menyiksa kubur. Nah, dia menyiksa Zabaniyah itu dia sudah berada di dalam neraka dan tugasnya adalah menyiksa manusia yang setelah meninggal. Oke. Perhatikan. Oke, kalau gitu kita lanjut pada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Akbar, silahkan dilalui dulu dimulakan dengan salam. Salam kiri. Yang kelompok 1 memperhatikan kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin memprestasikan hasil diskusi kami. Kita selalu bersamanya dari 2 malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu Raqib dan Atid. Dalam pengawasan 2 malaikat ini meluruh gerakan gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita.
motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. B. Mengimbaukan kewaspadaan dalam berperilaku dengan juga merasa diperhatikan oleh malaikat. Terima kasih, ini dari presentasi dari kami. Silakan dulu. Tadi itu judulnya, tadi belum baca judulnya ya. Judulnya adalah fungsi beriman kepada malaikat terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, tadi fungsinya tadi Pak, intinya kita itu selalu diawasi oleh malaikat. Ada itu disebutkan malaikat apa tadi itu? Malaikat sama tugasnya apa? Mencatat dan amal buruk. Nah, itu adalah fungsi beriman kepada malaikat. Yang kedua, tadi hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya masih ingat gak? Hikmahnya kelompok 2, coba baca lagi hikmahnya. Yang pertama apa? Hikmahnya Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT dengan mencermin dari diri kepada ketaatan malaikat. ya, selalu termotivasi untuk taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Oh, malaikat kepada siapa? Kepada Allah. Selalu semangat, kemudian selalu, ini tambah dari Pak Guru, selalu berhati-hati. Apa yang kita lakukan selalu dicatat oleh malaikat. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, silakan bertanya. Oke. Apa hubungan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Apa hubungannya tadi? Selalu merasa diawasi, selalu bersemangat beramal. Oke, selalu berseawasi, selalu semangat beramal. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, demikian. Nah, kita hapus, kita beri tangan sama-sama dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, nah, alhamdulillah presentasinya selesai hari ini. Nah, untuk selanjutnya, tetap posisinya kelompok ya. LKPD, ya kan? Nah, ada 4 soal, oke kan? Ada 4 soal. Nah, diisi berapa orang nih? 5 ya? Oh, berarti 1 orang tadi presentasi nggak usah ngisi berarti. Harus diisi. Dijawab. Silakan pilih nomor berapa? Nomor 1 ini saya silakan. Oke, waktunya berapa? Waktunya 5 menit saja. Ini semua bukan di sini. Iya, satu-satu. Dari siapa? Oh, Ya, bisa. 1. Ini nomor 2. Presentasi kan? Oke, berarti nomor 3 nomor K. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, silakan. Nah, Apa nomor 2? Coba dulu. Tiga. Apa nomor 2? oke, silakan diisi. 10 menit saja ya, jangan lama ya. Disingkat-singkat gak apa-apa. Singkat-singkat gak apa-apa. 1, tepuk 2. Semangat. Jadi hari ini kita temanya tadi belajar tentang apa? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Setidaknya kita sudah. Halo. Ya. Dari sini. Nah, setidaknya kita sudah mengetahui apa itu mengerti iman kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, dan juga hubungan iman pada malaikat terhadap kehidupan kita dan hikmahnya. Empat itu sudah mencukupi kita semua, kita sudah mengetahuinya, dan mudah-mudahan keluar dari kelas ini semakin semangat beramal, ya kan? Dan semakin takut untuk bertindak. Kenapa? 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 Karena merasa
Pak Guru mau sampaikan pelajaran besok kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dipersiapkan untuk besok materi selanjutnya. Nah, kita mungkin cukupkan di sini saja. Oke? Nah, selanjutnya Pak Guru minta satu orang untuk menutup majelis. Kira-kira siapa? Maju ke depan ya sini Pak Guru. Maju di depan, maju di seperti tadi. Sebentar dulu ya, Rapi depan. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita menutup dengan doa. Oke, cukup sekian sampai di sini. Nah, Pak Guru, mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.